Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Silakan dimulai. Oke, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ke Manchester beli madu dan jamu. Singgah di Old Trafford barang sebentar. Hari ini kita kembali bertemu. Selamat datang di Ramadan berkibar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan rahmat yang begitu luar biasa. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kembali di Ramadan Berkibar edisi 6 Mei 2021 pada hari ini bertepatan dengan 24 Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan keterang benderangan. Dari alam yang penuh dengan kejahiliaan menuju kepada alam yang penuh dengan kejayaan. Dan keluar dari alam yang penuh dengan kebiadaban menuju kepada alam yang penuh dengan peradaban. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara tentunya kita buka kajian Ramadan Berkibar ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ramadan Berkibar kali ini akan mengambil tajuk Menggapai Lailatul Qadar dan narasumber yang akan menyajikan tausiah bernas penuh hikmah pada hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Rahmawan Oktavianto LCMA. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa acara ini terselenggara atas kolaborasi Kibar UK, Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, Human Aid Initiative, dan Keluarga Islam Manchester, Karisma. Terkait dengan hal tersebut, sebelum kita mulai acara, kami perlu sampaikan bahwa acara ini disokong penuh oleh Human Aid Initiative, sebuah lembaga yang telah dikenal secara global bergerak di bidang amal sosial, dan beberapa program dari Human Aid Initiative telah di-launching. Selain Ramadan Food Aid, Human Aid Initiative juga menerima zakat fitrah dan mal bagi yang ingin menyalurkan zakat fitrah maupun zakat malnya. Dan untuk zakat fitrah 5 pound per orang, namun tentu saja kita harus mengecek di kota masing-masing. Sebagai informasi, seperti di London Central Mosque, 7 pound per orang untuk zakat fitrahnya. Human Aid Initiative juga menerima pembayaran fidyah 5 pound per hari, juga sedekah Ramadan, serta program Sponsor a Child, yang merupakan program anak asuh bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya, bisa disalurkan ke Human Aid Initiative. Terkhusus di 10 hari terakhir Ramadan ini, HAI bekerja sama dengan Kibar UK. Human Aid Initiative bekerja sama dengan Kibar UK meluncurkan Aid Gift for Orphans, di mana kegiatan ini, program ini merupakan program untuk mengajak Bapak Ibu, anak-anak kita untuk memberikan Aid Gift atau THR, atau kado spesial untuk saudara-saudara kita, para anak yatim dan duafa, senilai 10 pound per anak atau kurang lebih Rp200.000. Semoga Aid Gift ini menjadi tambahan amal bagi kita di 10 hari terakhir
di bulan Ramadan ini yang tinggal kurang lebih 6 hari lagi. Selain tentu saja kita tetap harus menyalurkan kewajiban kita zakat fitrah, infak, sedekah, wakaf yang kita bayarkan insya Allah akan menjadi ladang amal bagi kita semua. Tentu itu semua kita laksanakan, kita salurkan dengan niat untuk berbagi kebahagiaan bagi yatim dan duafa di Hari Raya Idul Fitri. Info lebih lanjut terkait program-program dari Human Aid Initiative dapat dilihat di website www.humanaidinitiative.org atau akun sosial media terkait dengan Human Aid Initiative. Setelah itu, Mas Sigit, apakah ingin ditampilkan videonya? Ya, sebentar ya. Jadi kami akan menampilkan video terkait dengan program Human Aid Initiative. بالحب تلقاك المدور ضيف الأماني والسرور. Kemarin masuk. يا مرحبا Ya, nggak penting buat Wawan. يا مرحبا Ya memang. Lagian mama terlalu mikirin, sedangkan mama sendiri aja mikirin diri sendiri aja, dipikirin sama orang lain. Itu yang bawa Rumah tangga. Seandainya ibu dapat paket sistem lebaran, ya. Untuk setiap hari, alhamdulillah dapat, setiap hari makan. Alhamdulillah ini mah dapetinnya dapat bantuan. Terima kasih dari HIP. Semoga makin jaya, makin berkah, makin banyak rezekinya. Paling baru ini saya biar sehat, semua sehat. Dan masih banyak ini biar pada banyak rezekinya, pada berkah. Putus-putus. Makasih HIP atas bantuannya. Putus-putus. ya udah ntar lagi. Ma intinya Wawan sih Sehat, keluarga, terus yang masih ini bantuan ini juga dikasih sehat, banyak rezeki. nah setujunya ya. Hari-hari, alhamdulillah dapat itu. Jadi ngeringanin gitu. Terima kasih HIP. Putus-putus. Ya, selalu berkah, lancar, gampang rezekinya. Biar pada sehat semua, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih HIP. Semoga selalu Baik, Bapak Ibu, tadi videonya telah kita saksikan bersama, merupakan salah satu program dari Human Aid Initiative, Ramadan Food Aid, untuk keluarga yang kurang mampu di Indonesia. Dan program tersebut berupa pemberian paket sembako dengan nilai sekitar 30 pon per paket 30 pon per keluarga. Dan distribusi paket sembako tersebut telah dilakukan bahkan sejak hari pertama Ramadan. Untuk itu, sekali lagi, jika Bapak dan Ibu ingin menyalurkan sebagian rezeki kita, maka dipersilakan untuk disalurkan ke lembaga Human Aid Initiative. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini akan dipandu langsung oleh saya. Perkenalkan, Sukamto S. Mamada, Ketua Karisma untuk periode 2020-2021. Dan sebelum kita beranjak kepada acara inti, marilah sejenak terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Bayu Lestari. Beliau adalah salah seorang mahasiswa program doktoral di University of Manchester. Tafadhal, Mas. Terima kasih Pak Sukamto atas kesempatannya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mas Bayu atas tilawahnya. Surat Al-Qadar begitu relevan dengan topik kita pada hari ini, menggapai Lailatul Qadar, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Rahmawan Oktavianto LCMA. Sedikit tentang beliau, tentang Ustadz Rahmawan. Setelah mengikuti mengenyam pendidikan di pondok pesantren di Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan S1 beliau di Fakultas Syariah International University di Khartoum, Sudan. Untuk pendidikan S2 beliau juga menyelesaikannya di Sudan, dan pada tahun 2015 alhamdulillah beliau telah menggondol gelar doktor di bidang tarbiyah di International University di Sudan. Sekarang beliau memiliki aktivitas yang cukup padat. Selain sebagai Direktur Utama Islah Travel Haji dan Umroh, beliau juga tercatat sebagai dosen di Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta. Namun kesibukan beliau tersebut tidak membuat beliau lupa akan tugas berdakwah, sehingga beliau tercatat sebagai pengajar tetap di sejumlah masjid di berbagai instansi, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintahan, misalnya di Masjid Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Baik, ngabuburit di Istana Buckingham, pesan takjil di rumah makan. Marilah kita ikuti bersama tausiah agar kita paham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih waktunya Pak Sukamto. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis ilmu via Zoom, yang mudah-mudahan Zoom kita kali ini adalah Zoom yang lebih baik dari Zoom 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebab ini hari Kamis ya, malam Jumat. Masya Allah. Ya, malam ke-25. Kalau kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab Al-Hambali, nanti ada di slide. Ya, kalau hari Kamis malam Jumat
bertepatan dengan malam ganjil, ya ini bertemunya dua kemuliaan. Malam Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, di malam ganjil yang memungkinkan malam Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar malam ini malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di Jakarta turun hujan ini. Tadi informasinya Masya Allah di UK juga hujan turun ya. Ya ini salah satu tanda indikasi fenomena alam ya terkait dengan tanda Lailatul Qadar. Ya nanti juga slide-nya akan kita sampaikan ini turunnya hujan. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya oleh karena itu maka kesempatan yang tersisa ini ya mohon maaf di UK sekitaran jam maghrib ya. Jam 5 Ustadz, kurang lebih masih ada 4 jam lagi. Iya, 4 jam lagi. Ya, itu artinya ya siap-siap nanti ya seduh kopi yang pahit ya begitu. Kita hidupkan malam-malam bulan ini kesempatan yang jarang sangat terjadi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua insyaallah taala. Baik yang kami hormati tentu ya segenap keluarga besar ya yang ada di UK, ya tentu MC kita ya Pak Sukamto, kemudian ada Pak Bayu, kemudian ada Ibu Ani dan Bu Nurani, Bu Suhendri, ya tidak saya sebutkan satu persatu, ini yang terlihat di layar ya, yang mudah-mudahan harapannya insya Allah bukan hanya nanti kita ketemu di Zoom, mudah-mudahan di akhirat kita ketemu di surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iya, ini karena tadi MC kita, masya Allah pantunnya 2 kali ya. Saya harus balas ini pantun juga. Belajar dengan guru matematika. Iya, kalau udah kelar pulang ke rumah. Sebelum acara saya buka, kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sebenarnya saya pengen berbicara panjang lebar. Ya, saya nggak tahu ini malam ini begitu bersemangat ya. Ini mungkin ada faktor malam Lailatul Qadar kali ya. Ya sehingga mudah-mudahan insya Allah taala. Saya izin menampilkan slide ya karena durasi kita sangat terbatas. Ini kurang dari 40 menit. Ya mudah-mudahan dengan ilustrasi slide yang sudah saya siapkan ya, dalam rangka efektivitas dan efisiensi waktu untuk setidaknya mendalami makna malam Lailatul Qadar yang disampaikan oleh para ulama dari literatur ya klasik maupun kontemporer yang saya kumpulkan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya coba dulu screen ya. Baik, malam Lailatul. Nanti mohon maaf kalau suara saya terputus atau slide-nya tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan, mohon langsung diinterupsi saja ya Pak. Baik, di saya sudah tampil, mudah-mudahan di sana juga sudah tampil. Sedang loading PowerPoint-nya Ustaz. Baik. Oke, sudah tampil. Sudah tampil. Saya coba perbesar ya. Mudah-mudahan tidak trouble. Oke, Ustaz. Baik, terlihat. Ya. Baik. Izin yang terlihat apa Pak di sana? Slide 1 malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Iya, baik. Kita langsung tadi fokus ayatnya alhamdulillah sudah dibaca oleh kori kita ya, Pak Bayu yang begitu membayu-bayu dan mendayu-dayu. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung fokus kepada wama adraka ma Lailatul Qadar. Ini menarik sebenarnya saat Allah Tuhan yang Maha Mengetahui bertanya kepada manusia. Ya, kamu tahu nggak itu apa Lailatul Qadar? Itu bahasa kitanya ya.
Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk Allah menunggu jawaban kita. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu. Maha suci Allah dari kekurangan-kekurangan sifat-sifat tersebut, sebab Tuhan kita adalah Al-Alim, salah satu namanya, Maha mengetahui. Maka pada saat Allah bertanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, itu kalau ulama tafsir sebagai bentuk cara Allah ingin menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa yang Allah berikan dan Allah anugerahkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa sesuatu itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, ada satu malam yang di sana kalau kita beribadah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan ibadah selama durasi 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Ya, jadi bulan yang di sini ini bukan berarti bulan yang ada di langit sana, ya, tapi bulan maksudnya adalah satuan hitungan yang terdiri dari hari-hari yang kemudian menjadi tahun. Yang tentu saja kalau dikonversi ke tahun, ya tinggal kita bagi kan 1000 dibagi 12. Ya, karena kan orang kalau ditanya umurnya berapa, nggak mungkin dia ngitung pakai bulan. Ya, dia ngitungnya pakai tahun. Ya, berapa usia kita pakai tahun. Ya, makanya 1000 bulan itu kalau dibagi 12, karena satu tahun ada 12 bulan, maka menghasilkan angka 83 tahun 4 bulan. Baik, ikhwati fillah, saya ingin fokus di sini. Jadi kata para ulama memahami ayat ini menyatakan zahabal fuqaha ila anna lailatul qadri afdalul layali wa anna al-amal as-salih fiha khairun min al-amal as-salih fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Jadi makna yang dalam yang disampaikan oleh para ulama itu maksudnya adalah kalau kita ibadah di malam itu ibadahnya sama dengan kita beribadah setiap hari dengan ibadah yang sama selama durasi kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ya, ini kan luar biasa sebenarnya. Ya, artinya kalau kita mau simulasi angka-angka, ini saya berikan beberapa contoh misalnya. Ya, kita ikhwati fillah misalnya berkesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat aja. Ya, ini 2 rakaat. Itu hitungan di sisi Allah pahalanya itu enggak 2 rakaat. Ya, tapi 2 rakaat dikali 1000. Ya, tadi 1000 bulan ya. Ya, ini kan hitungannya masih bulan, belum dikonversi ke hari. Sebab bulan itu kan terdiri dari kurang lebih 29, 30, dan 31 hari. Ya, ada 30 hari lah kita ambil tengah-tengah. Yaitu artinya pahala yang Allah berikan sama dengan 60.000 rakaat. Ya, luar biasa. Ya, mungkin kalau kita tanya diri kita masing-masing, siapa di antara kita yang sanggup ya, sembahyang sholat sebanyak 60.000 rakaat? Ya, ada yang sanggup? Ya, sekalipun sanggup, pengkor kita punya kaki sholat sebanyak itu ya. Ya, enggak sanggup kita. Manusia terbatas fisiknya. Ya, tapi Allah punya kuasa. Ya, jangankan kita sholat 60.000 rakaat. Ya, baru 2-3 aja kadang ribut mulu sama yang 8. Begitu ya. Apalagi 60.000 rakaat. Ini baru 2 rakaat. Belum kalau kita lipat gandakan. Ya, ini maknanya bahwa sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar kalau kita kerjakan, Allah akan balas pahalanya dengan lebih, ya enggak sama, lebih dari 60.000 rakaat. Karena maknanya khairun, lebih baik, lebih utama, dan lebih berbobot. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Taruh kita ingin baca Quran. 1 ayat aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat. Ya, itu 1 ayat pahalanya enggak 1 ayat, tapi 1 dikali 1000 dikali 30. Ya, berapa tuh? 30.000 ayat. Bayangkan, siapa yang sanggup di antara kita yang baca Quran 30.000 ayat ya malam ini? Ya, padahal Quran itu jumlah ayatnya berapa? Ya, sebagian ulama berpendapat ada 6.236 ayat. Ya, itu kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jumlah ayatnya cuma 6.000 ayat. Ini kita baca, Allah kasih pahala 30.000 ayat. Berapa kali khatam itu? Ya, Allah punya kuasa. Allah Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Makanya kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya, begitu juga ibadah, misalnya ibadah sedekah. Taruh kita pengen sedekah. Ya, ini mohon maaf.
Ya, kalau di masjid-masjid di kita di tanah air kan rata-rata orang nyumbang tuh goceng tuh ya, masukin kotak amal ya. Ya, saya nggak tahu di UK ya tentu mata uangnya berbeda. Ya, kalau 5.000 rupiah saja ya itu kita sedekahkan, kena itu malam Lailatul Qadar, itu pahalanya nggak 5.000 tapi 5.000 dikali 1.000 dikali 30, Masya Allah 150 juta itu bergoceng tuh. Kalau ceban ya 300 juta ya, mau kita duit 300 juta, Masya Allah 300 juta itu Allah kasih pahalanya bagi orang yang sedekah cuman 10.000 tapi kena malam Lailatul Qadar. Maka ikhwati fillah, akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebenarnya kita ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh para ulama sehingga termotivasi ya di dalam jiwa kita itu semangat ya untuk kejar itu. Kapan malam Lailatul Qadar? Ya, ini kita kejar. Ya, makanya Rasulullah pun memerintahkan kepada kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Taharrau, cari Lailatul Qadar. Ubek-ubek gitu. Kalau kata orang Betawi ya, cari sampai ketemu, jangan sampai nggak ketemu. Fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, ya, terutama di malam-malam ganjil di 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, hari ini malam ganjil, ya maka jangan sampai kita nggak ketemu itu malam Lailatul Qadar. Ya, nanti masih ada 27 Ramadan, jangan sampai nggak ketemu itu malam Lailatul Qadar. Masih ada tanggal 29 Ramadan, ya, dan lebih aman kita jagain tuh di 10 terakhir di bulan suci Ramadan dengan melakukan ritual ibadah yang disyariatkan dalam agama kita. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, saya menarik apa yang dikomentari oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kata beliau, ya, jangankan Rasulullah suruh cari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Ya, cuman 10 hari. Lalu disuruh cari dalam setahun, nyempil di 365 hari, saya akan cari itu malam Lailatul Qadar sampai ketemu. Karena apa? Karena tadi ibadah di sana 2 rakaat 60.000 rakaat pahalanya, goceng 150 juta, 1 ayat khatam Quran berkali-kali, pahala yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, oleh karena itu maka ya, penting juga kita menjaga 10 hari akhir yang tersisa ini, apalagi cuma tinggal ya 25, 26, 27, 28, 29, ya 5 hari itu. Jangan kemana-mana. Ya, kita hidupkan malam-malam yang tersisa. Insya Allah Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, secara syariat tidak ada nas teks Al-Quran yang memastikan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Ya, tidak ada. Ya, ini tentu rahasia Allah ya. Kenapa disembunyikan itu malam Lailatul Qadar? Kan bagi Allah kan sebenarnya gampang aja. Allah turunin aja ayat misalnya Lailatul Qadar di malam 25. Kan gampang bagi Allah. Lailatul Qadar di malam 27. Mudah bagi Allah. Kenapa Allah nggak turunkan ayat itu? Ya, ini menunjukkan bahwa memang ada rahasia. Ya, kalau Allah kasih tahu ya pasti model-model kita mah ya paling nanti ya nanti di tanggalnya aja. Lailatul Qadar misalnya malam 25, ya udah kita dari tanggal 1 nggak tarawih, nggak ngapa-ngapain, udah ngopi aja udah kerjaannya. Entar tanggal 25 baru kita. Ya, ini bagian dari rahasia Allah. Seperti Allah sembunyikan kita punya usia, ya umur tidak ada yang tahu. Ya, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Ini salah satu hikmah kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Ya, namun ikhwati fillah rahimakumullah, ya, yang ingin kita sampaikan ya, ternyata ada pemaknaan yang dipahami oleh sebagian ulama ya berdasarkan tadabbur ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan ke angka yang ke-27 Ramadan yang sering terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, ini 27, nanti jangan kemana-mana. Ya, ini sering terjadi Lailatul Qadar itu di malam 27. Ya, ini bukan berarti saya ngajak, wah sekarang kan 25, udah istirahat aja ntar malam. Ya bukan, maksudnya nanti kalau datang 27,
Ya, ini harus ditingkatkan frekuensi, kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, wa aktsaru ma takunu laitu 27 kama kana Ubay bin Ka'ab yahlif annaha laitu 27. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ya, apalagi ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam suatu analisanya. Ya, ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Gambar surat Al-Qadar. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Baik. Ya, surat Al-Qadar sendiri ini surat yang unik. Ya, dia surat jumlah kalimatnya dari inna anzalnahu sampai Al-Qadar ini jumlahnya 30 kalimat. Ya, ini dari inna satu kalimat sampai al-fajr 30 kalimat. Ya, 30 kalimat itu kan sejumlah juz Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz. Ya, dan bicara tentang huruf surat Al-Qadar dari alif nun alif sampai al-fajr fa jim ra, ini semuanya jumlahnya ada 114 huruf. Ya, itu 114 angka apa tuh? Angka jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ini kan luar biasa. Kemujizatan Allah dari sistem pengangkaan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mengenai tentang surat Al-Qadar. Sudahlah jumlah kalimatnya sesuai dengan jumlah juz yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah hurufnya sama dengan jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ikhwatul fillah, kita ingin mendalami kembali mengenai tentang mu'jizatul arqam wa tarhim fil Qur'anil Karim. Ya, apa mu'jizatnya sistem pengangkaan di dalam Al-Quran, korelasinya dengan malam Lailatul Qadar. Perhatikan kalimatnya. Malam Lailatul Qadar itu sebenarnya sih kalau terlaks terjemahan kita bukan malam Lailatul Qadar ya. Lailah itu artinya malam. Jadi Al-Qadar malam Qadar. Cuman orang kita kalau Laila nggak disebut kayaknya nggak enak. Akhirnya malam Lailatul Qadar. Ya, perhatikan kalimat Al-Qadar dalam surat Al-Qadar. Itu yang saya kasih tanda kotak merah. Itu kalimat Al-Qadar di dalam surat Al-Qadar itu terletak di urutan kalimat yang kelima. Inna anzalnahu fi lailatil qadar ya. Angkanya sudah ada. Dan qadar yang kedua ada di nomor urut yang ke-10, kotak yang kedua. Dan qadar yang ketiga ada di nomor urut yang ke-12. Ya, ini kata sebagian para ulama, ini angka muncul kalau kita tambah-tambah 5 ditambah 10 ditambah 12, berapa munculnya angka? 27. 27. Ini kata para ulama, ini bukan cocokiksasi ya. Ini tidak mungkin kebetulan. Ya, ini firman Allah, Maha Suci Allah dari memberikan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini kata para ulama menunjukkan Allah ingin kasih tahu itu secara implisit, secara tersirat kalau malam Lailatul Qadar itu ada di malam yang ke-27. Ya. Apalagi bicara tentang ayat terakhir. Ya, gimana bunyinya ayat terakhir? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, keselamatan di malam itu. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Ya, perhatikan kalimat hiya. Kalimat hiya yang menginisialkan Lailatul Qadar itu terletak di kalimat yang ke-27. Masya Allah, Maha Suci Allah atas segala firman-Nya ya. Ya, hiya artinya Lailatul Qadar. Itu urutannya persis di angka yang ke-27. Ini muncul lagi. Wafibillah, kita masuk lagi pembahasan yang lain masih tentang Lailatul Qadar. Dianalisa dari sistem pengangkaan. Lailatul Qadar berapa jumlah hurufnya? Ya, coba kita hitung. Ada limnya, ada ya-nya, ada lamnya, ada tak marbutohnya, ada alifnya, ada lamnya, ada qafnya, ada dalnya, ada ro-nya. Lailatul Qadri 9 huruf. Ya. Lalu kemudian berapa kali Allah mengulang kalimat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar?
Ya, itu yang saya kasih tanda putih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. 3 kali Allah ulang Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar. Ini kalau kita kalikan 9 huruf Al-Qadar dikali 3 kali pengulangan sama dengan 27 lagi muncul angka itu. Ini menunjukkan memang salah satu. Ya, kenapa banyak di antara para ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu terjadi seringkali di malam yang ke-27. Ya. Ya, namun ikhwati fillah, ya ternyata meskipun begitu Lailatul Qadar ini ceritanya jago gocek juga dia. Ya, kadang dia meskipun di 27 kadang pindah-pindah. Ya, biar jangan sampai orang berpangku tangan ibadahnya di malam 27 saja. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah disebutkan beberapa pendapat, ya ternyata memang pendapat yang rajih malam Lailatul Qadar itu memungkinkan berpindah-pindah dia. Ya, seringkali memang di malam 27, ya tapi kadang dia di 25, kadang di 23, kadang di malam-malam yang ganjil yang disebutkan dari hadis-hadis riwayat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya amannya kita jagain, kita pagerin gawangnya dari 10 terakhir di bulan suci Ramadan, insya Allah. Ya, kalau kita sudah lock, kita tutup, insya Allah Allah akan anugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Ya, apalagi ini ada pendapat yang menarik juga, yang gharib ya, disampaikan oleh Ibnu Hazm, mazhab Zahiri, yang ternyata malam Lailatul Qadar ini ya saking jago dia punya gocekan, ya ternyata masalah ganjil dan genap itu relatif. Artinya ganjil itu kadang nggak mesti 27-nya, bisa geser-geser tergantung akhir Ramadannya itu berapa hari. Ya kan Ramadan itu mungkin 29, mungkin 30 hari. Ya ini kata Ibnu Hazm ngitungnya nggak dari depan, tapi ngitungnya dari belakang ganjilnya itu. Artinya kalau Ramadannya 29 hari, ya berarti 10 terakhirnya itu ya 20 ya. 20, 22, 24, 26, 28. Ya, tapi kalau Lailatul Qadarnya itu ganjil, itu kalau jumlah harinya genap. Ya, ini pendapat yang meskipun pendapat yang tidak banyak dianut oleh para ulama, setidaknya ya memberikan pemahaman kepada kita, ya begitulah malam Lailatul Qadar, memang ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mencari di 10 hari. Ya meskipun wabil khusus kalau memang sudah difokuskan di malam-malam yang ganjil, apalagi malam ke-27. Ya, ini tadi yang barusan kita sampaikan. Ya, untuk lebih perhatian kalau ganjil ketemu dengan malam Jumat atau hari Jumat. Ya, disampaikan oleh Ibnu Rajab, wa in waqa'a fi lailatin min awtaril ashr lailatul jum'ah fa hiya arja min ghairiha. Ya, karena hari Jumat dalam agama kita itu adalah hari Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Ini mulia hari Jumat itu. Lailatul Qadar ini juga malam yang mulia. Ya, maka kemuliaan bertemu dengan kemuliaan. Ya, maka kalau malam ganjil 25 ketemu sama hari Jumat, itu memungkinkan sangat untuk Allah turunkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam ini. Malam ini, ya menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, itu malam Lailatul Qadar. Baik ikhwati fillah, menurut pengalaman spiritual Imam Ghazali, ya ini juga menarik. Catatan yang disampaikan oleh para ulama. Ya, Imam Ghazali itu punya pengalaman, beliau kalau sepanjang hidup beliau mengejar Lailatul Qadar, ya kalau udah lewat itu dicatat tanggalnya. Ya enggak kayak kita ya. Kalau kita kan mohon maaf, kalau ditanya tahun kemarin Lailatul Qadar tanggal berapa? Ya bingung kita jawabnya. Ya, karena kita nggak nyatet. Ya, apalagi kalau ditanya 2 tahun yang lalu Lailatul Qadar itu di malam keberapa? Ya bingung juga kita. Karena tapi Imam Ghazali, para ulama itu pada nyatet. Ya, saban tahun dia nyari Lailatul Qadar, kalau fenomena tanda-tandanya indikasinya ada dia catat. Ya, lalu kemudian disambung-sambungkan dengan
dengan awal mula suci Ramadan kapan, lalu kemudian dibuatkan rumusan-rumusan. Dan ternyata dari pengalaman pribadi beliau, muncullah rumus-rumus yang saya tampilkan. Kalau puasanya Ahad, mulainya itu Lailatul Qadarnya selalu di malam 29 Allah taruh itu. Kalau puasa mulainya Senin, malam Lailatul Qadarnya di malam 21. Kalau puasanya Selasa, Kamis, Sabtu, hari-hari ya ini Allah berikan malam Lailatul Qadar yang beda-beda. Ya ini menarik. Ya kita tahun 2021 puasanya itu mulai di hari Selasa. Selasa ya. Ya, Selasa semua tuh di Jakarta, di Indonesia semuanya Selasa, Masya Allah. Dan kalau Selasa ini menurut pengalaman Imam Ghazali jatuh di malam yang ke-27. Ya ini kalau Syekh Abu Hasan Asyazali, ya sejak saya usia dewasa saya selalu tuh ngikutin ritme rumusan yang ditemukan oleh Imam Al-Ghazali dan itu adalah anugerah Allah, ya selalu nggak meleset. Ya, oleh karena itu maka ya kita fokus di tahun ini di malam yang ke-25 dan di malam yang ke-27 ya jangan sampai kita tidak full time, full power, ya, pokoknya full semuanya untuk mengejar malam Lailatul Qadar tadi biar bisa dapat pahala khatam Quran berkali-kali, pahala 60.000 rakaat, pahala sedekah 150 juta insya Allah ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, waktu kita tinggal 15 menit lagi, saya percepat. Lailatul Qadar itu juga memiliki tanda-tanda fenomena alam. Ya, ini tanda-tandanya berdasarkan sabda Rasulullah ya. Satunya adalah Lailah Samha, yaitu malam kayaknya enak banget. Nggak kayak biasanya. Ya, tolqah itu pokoknya seger malam-malam itu ya. Ya. Kayak saya nih, Masya Allah, malam ini kayaknya lebih semangat ya dibandingkan Zoom di hari-hari sebelumnya ya. Ya bahkan la harah wala baridah. Itu kayaknya adem, nggak panas, nggak dingin. Adem. Ya, ini adem karena ada AC ya. Ya adem pokoknya. Ya itu adem di negeri yang musim panas, nggak terlalu panas. Kayak tempat saya kuliah dulu di Sudan. Ya, di tempat yang dingin itu juga tidak terlalu dingin. Ya, itu malam Lailatul Qadar gitu. Pokoknya dia beda sama hari biasanya. Tusbihu syamsu sabihatuha dhaifatan hamra. Bahkan nanti saat matahari terbit itu matahari cahayanya tidak terlalu cerah dia. Redup dia punya cahaya. Dhaifatun hamra, merahnya merah, enggak terlalu merah. Ya bahkan nanti ada hadis yang menyatakan agak keputih-putihan. Ya nanti makanya Bapak Ibu sekalian besok ya, pagi lihat tuh matahari terbit. Kalau besok matahari terbit cahayanya lemah, nggak terang, berarti malam ini malam Lailatul Qadar. Ya cuma udah telat ya. Buat apa tahu. Ya makanya ibadahnya sekarang. Ya kita habis-habisan ibadah sekarang, nanti besok kita lihat bener nggak itu mataharinya redup. Ya, kalau redup syukur alhamdulillah. Ya, kalau redup syukur alhamdulillah. Berarti malam ini kita ibadah kita dapat Lailatul Qadar. Ya silakan nanti yang mau tidur silakan tidur. Ya enggak tahunya di malam 27 paginya lebih redup cahaya mataharinya. Ya, ini bukan seperti itu maksudnya. Ya, artinya seluruhnya kita jaga termasuk turunnya hujan ini. Ya, turun hujan ini salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Sebab Rasulullah pernah merasakan malam Lailatul Qadar saat hujan itu turun. Ya, maka kalau turun hujan, hari ini Jakarta turun hujan, UK turun hujan, maka jangan kemana-mana. Ibadah yang banyak baca Quran, sholat, sedekah, insya Allah Lailatul Qadar. Ya, meskipun juga belum tentu ya, besok hujannya jangan-jangan lebih gede begitu ya. Ya, tahu ya ini artinya setidaknya jangan sampai fenomena alam ini luput. Ya, padahal ini mungkin tanda yang ingin Allah berikan kepada kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak tanda-tanda fenomena alam. Ini hadisnya saya tampilkan. Ya, mohon maaf karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti insya Allah filenya bisa kita kirimkan. Dan ini ada yang menarik yang hendak saya sampaikan di akhir slide ini.
Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, waqad warada li lailatul qadri alamat aktsaruha la tazharu illa ba'da tamdi. Ya, banyak orang yang membicarakan tentang tanda-tanda dan alamat-alamat Lailatul Qadar. Ya, tapi terkadang alamat itu enggak kebaca, kelewat aja, enggak nge kalau orang Betawi bilang. Ya, kecuali kalau malam itu sudah berlalu. Ya, persis kayak tadi fenomena matahari yang cahayanya redup ya. Ya, kalau orang udah, oh itu matahari redup, berarti Lailatul Qadar udah lewat. Ya, ini ada rekaman CCTV di satu wilayah ya, yang merekam tiap-tiap matahari terbit di hari-hari, malam-malam, ya pagi-pagi, tiap-tiap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini nih tanggal 2 berapa tuh? Ada tahun 2012 ya. Ada tanggal 24, 25, 26, ya 27, 28. Ya, ini mataharinya beda-beda tuh ya. Ya, tapi cahaya matahari yang di 27 ya ini dha'ifatun hamra, ya cahaya yang lemah. Ya, ada lagi di rekaman yang lain ya di tahun 1433 ya. Ya, direkam CCTV saat matahari terbit. Ya, dicatat tanggalnya 26, 27, 28, 29. Ya, beda ya mataharinya ya. Mana yang cahayanya lemah? 27 Ustaz. 27. Ya, berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan tugas kita tentu menghidupkan. Ya, pokoknya baca Quran aja, zikir aja, ya, sedekah aja, transferin tuh kita punya duit ya di malam-malam ini. Ya, insya Allah ya, kata Syekh bin Bas, man qama al-ashr jami'an adrakal Lailatul Qadar. Ya, kalau kita jaga itu malam-malam tiap harinya 10 hari terakhir ya pasti dia dapat malam Lailatul Qadar. Ya, asalkan dia nggak luput, ya nggak bolong-bolong, insya Allah dia dapatkan. Ya, dan Rasulullah ini rahasianya kenapa di dalam satu hadis disebutkan idza dakhalal ashr syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Beliau itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir ibadahnya ditingkatkan. Kain sarungnya sampai dikencengin. Ya, bahkan dihidupkan malam-malam harinya. Begadang Rasulullah, nggak tidur. Ya, wa aiqadha ahlahu. Bahkan ya, ini bukan cuma Rasulullah. Kalau ada bininya yang tidur, dibangunin itu bininya, keluarganya, mantunya, anak-anaknya. Aiqadha ahlahu agar sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, insya Allah kita dapat kalau kita menjalankan arahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun jadi catatan ini, ya nanti kalau udah dapat, ya jangan kita sesumbar. Ya kadang kan orang kita, wah gue mau udah dapat Lailatul Qadar ini, ya maksiat dikit mah yang nggak ada bandingannya, 1000 tahun, 1000 bulan begitu. Ya ini harus disembunyikan. Ya, harus disembunyikan. Enggak perlu kita sesumbar. Ya kata para ulama, yustahabbu liman ra'a Lailatul Qadar ayaktumuha. Ya kenapa? Karena Lailatul Qadar itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemuliaan itu lalu kemudian kita sombongkan kepada hamba Allah. Ya, khawatir nanti ada ria yang bisa mampu menggugurkan kita punya pahala. Ya, maka kalau dapat udah diem aja. Ya kalau dapat ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ya amalan yang diucapkan diperbanyak di malam Lailatul Qadar, ya ini amalan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang sering juga kita dengar, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampunan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita punya dosa sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati fillah, saya khawatir nanti ada hal yang ingin didiskusikan, ya masih ada sisa 10 menit ya, di laptop saya. Ya mungkin ada hal yang terlewat, ada hal yang miskomunikasi dan lain sebagainya. Saya kembalikan dulu kepada MC kita waktu dan tempat
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang saya pribadi begitu diberikan hitung-hitungan tadi itu kayak kebuka gitu. Kayak kebuka 2 rakaat dikali 30 kali 1000 itu kan 60 Iya, rakaat orang kita gitu ya. kalau denger duit emang begitu. Ya terkait dengan itu Bapak dan Ibu, sempat saya sampaikan di awal tadi bahwa Human Aid Initiative membuka donasi baik untuk zakat fitrah, zakat mal 5 pon per hari, bahkan untuk Eid gift THR untuk anak yatim dan duafa itu 10 pon per anak akan diberikan 200.000. Nah itu kalau dikali-kalikan kayak tadi tuh 200.000 kali 30 kali 1000 itu 6 miliar ya. Dan itu besar sekali. Tentu saja kita berharap bahwa amal ibadah sedekah yang kita donasikan lewat Human Aid Initiative dapat diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak itu pada malam Lailatul Qadar yang kita akan berusaha untuk terus mengejarnya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kami buka sesi diskusi seperti yang Ustadz katakan tadi. Jika ingin mengkonfirmasi sesuatu atau bertanya sesuatu, kami persilakan baik secara langsung bertanya ataupun lewat kolom chat. Kami persilakan jika ada. Oke, sambil menunggu mungkin Ustadz, saya ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan satu nih. Halo. Iya, silakan. Ya. Pertanyaannya saya terkait dengan Lailatul Qadar gitu. Apakah ada kemungkinan gitu ya? Ada pendekatan matematis, pendekatan ilmiah yang dapat dilakukan gitu untuk menentukan malam Lailatul Qadar itu. Saya bayangkannya itu kayak penetapan hilal, penetapan awal puasa, awal Syawal gitu kan. Ada perhitungan-perhitungan itu matematisnya. Apakah Lailatul Qadar ini memang akan selamanya tidak diketahui kapan waktu pastinya? Ataukah kemudian mungkin saja akan ada momen di mana teknologi atau pendekatan matematis akan bisa menjawab itu? Baik, terima kasih. Jadi pendekatan secara ilmiah ya tentu dengan fenomena alam. Ya, tadi kan sudah disampaikan salah satu tanda Lailatul Qadar, hadisnya Rasulullah pernah sabdakan, ya, malamnya tenang, nggak panas, nggak dingin. Itu kan fenomena alam yang bisa dipastikan. Ya, cuman masalahnya untuk mengikuti ritme itu ya tentu perlu catatan-catatan ilmiah yang komprehensif. Ya, saya rasa seperti tadi apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Ya, Imam Ghazali kan membuat rumusan-rumusan ya, dan ternyata setelah rumusan itu diikuti oleh seorang ulama syekh yang Asy-Syazali tadi, ya ternyata itu hitungannya tidak meleset. Ya, ini kan bagian dari cara Imam Al-Ghazali ya membuat rumusan-rumusan dari polarisasi ritme biasa terjadi malam Lailatul Qadar dihubungkan dengan ya kapan awal mula malam Lailatul Qadar itu dan kapan awal mula itu kaum muslimin melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ikhwati fillah, adapun fenomena alam itu kan tadi sudah jelas, ya matahari terbitnya bagaimana, dan itu adalah sesuatu yang bisa dipastikan. Ya, namun ini lagi-lagi Allah memang sengaja menyembunyikan. Ya, tadi yang kita sampaikan, ya kadang kalau ditentukan di sini, ya kadang Allah geser ke sana, ya Allah geser ke sini, ya sengaja agar kita mencari. Ya, makanya Rasulullah SAW pun ya tidak menentukan secara pasti, hanya memberikan indikasi dan tanda-tandanya. Itu satu tadi ya hikmah yang tersembunyi yang Allah ingin berikan kepada kita. Ya, saya rasa mirip-mirip seperti usia lah. Usia manusia, ajal kan ya nggak bisa dipastikan, tapi kan bisa diindikasikan. Kayak orang udah sakit parah misalnya, ya ini mau mati nih, orang mau mati deh gitu. Ternyata sehat walafiat. Ya yang mati orang duluan. Ya meskipun terkadang memang kematian itu pun melayangkan nyawa manusia.
Jadi hal-hal yang memang sengaja Allah jadikan misteri itu memang tidak bisa dipastikan. Ya, tapi manusia hanya bisa berikhtiar, ya hanya bisa berupaya dan berusaha. Ya, tapi yang pasti sebenarnya sudah pasti 10 hari terakhir kan pasti. Ya, ibarat kolam udah ditaruh. Ini ikan ada gurami itu di ikan itu. Ya, kita tinggal serok itu. Ya, guraminya ada di situ. Ada di 10 terakhir. Apalagi dikasih diganjil-ganjil. Ya di 10 hari itu. Ya kadang orang kita udah dikasih 10 hari. Ya masih aja kapan maunya. Itu saking malesnya kita ibadah ya. Kalau bisa mau dikasih tahu aja misalnya jam berapa gitu. Ntar kita rame-rame ke sana. Ya tapi ini Allah punya rahasia agar semua kita ya semangat ibadah di malam-malam akhir penghabisan bulan suci Ramadan. Ya agar kita kan alhamdulillah malam ini kita masih Zoom. Ya, kalau udah pasti mau ngapain kita Zoom. Udah gue kemarin dapat Lailatul Qadar atau ntar aja di malam 27. Ya ini rahasia hikmah yang Allah berikan buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya bacakan langsung mengingat waktu. Yang pertama, apakah ada fikih kontemporer mengenai iktikaf di dalam rumah mengingat masa pandemi sekarang ini? Pertanyaan dari Pak Gilang Lukman. Baik, ada fikih kontemporer terkait dengan iktikaf di rumah di masa pandemi yang malam ini setelah ini ada kajiannya di London ya. Di Berlin, maaf di Berlin. Ya, jadi silakan nanti bergabung dengan rekan-rekan saudara kita di Berlin yaitu membahas mengenai tentang tuntunan ibadah ya, di masa-masa yang tidak normal ya, termasuk masalah iktikaf. Yaitu ada pendapat ya, salah seorang ulama yang menyatakan kebolehan tentang iktikaf ya, di rumah masing-masing dengan kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya ya masjidnya kagak ada. Ya, masjidnya nggak ada kita mau iktikaf di mana? Ya, masjidnya tutup. Ya, kalau masjid tutup kita mau iktikaf di mana? Ya, maka nanti akan kita sampaikan landasan informasinya insya Allah. Ya, kemudian juga pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ya, apakah mungkin Lailatul Qadar itu dicabut? Ya, Lailatul Qadar nggak mungkin dicabut. Ya udah dikasih, ya berarti dia udah dapat. Ya kalau udah dikasih berarti dia udah dapat. Ya kayak orang udah nikah, bisa nggak dicabut itu orang nikah? Ya kalau udah nikah ya udah dapat dia nikah. Ya cuman kemungkinan nikahnya itu dia cerai, ya begitu. Ya kemungkinan pahala Lailatul Qadarnya gugur, ya itu sangat mungkin. Ya seperti tadi udah dapat Lailatul Qadar dia sombong meremehkan orang lain yang nggak dapat. Lo ibadah nggak pernah dapat Lailatul Qadar, ya merasa angkuh sombong mengkerdilkan orang lain gara-gara Lailatul Qadarnya, ya akan habis dikikis dari apa yang dia lakukan terhadap ibadah yang dia lakukan. Ya maka bisa jadi ya jangankan Lailatul Qadar, orang yang Islam aja bisa jadi kafir kok. Ya, itu orang-orang murtad ya bisa dia jadi kafir. Harusnya dia ahli surga jadi ahli neraka. Ya apalagi cuman sekedar Lailatul Qadar. Ya maksudnya sekedar Lailatul Qadar itu kan ya tentu Lailatul Qadar dibandingkan keislaman seseorang. Ya, Islam ini modal orang masuk surga. Ya buat apa dapat Lailatul Qadar kalau dia bukan orang Islam? Ya ujungnya kan neraka. Ya maka jangankan Lailatul Qadar itu bisa hilang, Islamnya seseorang aja bisa hangus, murtad ya kalau dia keluar dari agama Islam. Ya ini iblis itu memang pandai sekali. Ya jangankan ya kita ya yang mungkin kapasitas pengetahuan agamanya ya tidak sebanding dengan para ulama. Ulama aja ada yang tergelincir kok. Ya, ada ulama ilmunya nggak kurang. Ya pemahaman agamanya ya bahkan hafal Quran. Itu siapa yang ngebunuh Umar bin Khattab? Itu siapa? Abdullah bin Muljam hafal Quran, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya tapi ya itulah makanya la na'munu min makrillah. Ya kita tidak pernah aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya ingat dulu peristiwa iblis tidak mau sujud sama Adam.
Ya, nanti rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian bisa baca lagi sejarah keiblisan ya. Iblis itu dulu sebelum Adam diciptakan, terkenal dia. Ya, malaikat di langit, salut sama dia. Ya, iblis itu ahli ibadah luar biasa. Ya, tapi saat Adam diciptakan, disuruh dia perintah usjudu li Adam, sujud semua makhluk Allah pada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya pada sujud kecuali iblis nggak mau sujud. Ya, ikhwati fillah, bayangkan seorang yang ahli ibadah, Allah perintahkan suruh sujud, nggak mau dia sujud. Ya, sampai-sampai diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, terlaknat sampai dengan sekarang. Padahal dulunya ahli ibadah. Ya, dulunya masuk surga dia udah. Lah kita masuk surga aja belum. Ya, iblis udah di surga diusir sama Allah gara-gara tergelincir. Ya, makanya dengan itulah kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa tadarru, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, memohon, meminta taufik dan hidayah agar Allah istiqomahkan kita sampai kita wafat meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang sudah tergelincir, iblis tergelincir, ya, yang hafal Quran Abdullah bin Muljam tergelincir, para ulama yang tergelincir, ya, dengan fitnah akhir zaman apalagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai wafat meninggal dunia, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mereka yang husnul khotimah wafatnya nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Rahma yang sudah menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan. Karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan kajian Ramadan berkibar pada edisi kali ini. Sebelum itu, kami sampaikan jika ada yang ingin mengikuti kajian yang seperti tadi disampaikan oleh Ustadz yang dilaksanakan di Berlin, silakan diikuti dan linknya sudah disampaikan di kolom chat. Ada disampaikan di kolom chat. Kemudian kami sampaikan pula, kami ingatkan kembali bahwa Human Aid Initiative membuka penyaluran zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah 5 pon per orang, namun tergantung dari lokasi kota masing-masing. Untuk di London Central Mosque menetapkan 7 pon per orang untuk zakat fitrah. Kemudian fidyah, Human Aid Initiative juga menyalurkan fidyah 5 pon per hari, termasuk juga Aid Gift for Orphans 10 pon per anak atau sekitar 200.000 per anak. Human Initiative mencoba untuk menyalurkan kepada pihak-pihak yang pantas untuk mendapatkannya. Dan terakhir 30 pon per orang akan disalurkan kepada kaum duafa berupa paket sembako yang telah disalurkan sejak hari pertama Ramadan oleh Human Aid Initiative. Kemudian informasi dari KBRI London kerjasama dengan Kibar UK, Firdaus Irlandia, pengurus cabang Istimewa Muhammadiyah UK, pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama UK akan diadakan kajian virtual Ramadan pada hari Sabtu insya Allah tanggal 8 Mei 2021 dengan judul The Role of Muslim Youth in the Society. Nanti materinya itu terkait dengan pengalaman dari beberapa generasi-generasi muda Muslim terkait dengan kehidupan berislam selama di kehidupannya masing-masing. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Rahman Oktavianto yang telah memberikan tausiah yang begitu bernas, sangat banyak hal yang dapat kami peroleh. Hitung-hitungan matematikanya izin saya copy, saya catat Ustadz tadi. Karena biasanya lebih cepat mudeng, lebih cepat paham gitu kalau dikasih hitung-hitungan seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nonton Manchester City sungguh berdebar. Nontonnya bareng teman-teman. Semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sampai jumpa lagi di lain program dan kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit.